Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga untuk perkuliahan ekonomi makro. Jadi untuk materi hari ini yaitu adalah masalah tenaga kerja. Oke, akan saya share screen untuk materi kita hari ini. Nah, sini sudah saya tampilkan pengertian terkait tenaga kerja. Nah, tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Oke, di sini ada klasifikasinya untuk usia yang bisa dikatakan tenaga kerja, yaitu berusia 15 tahun sampai 64 tahun. Jadi kalau di bawah 15 tahun itu belum bisa dikatakan sebagai tenaga kerja. Begitu juga usia dengan kriteria lebih besar dari 64 tahun itu tidak bisa juga dikatakan tenaga kerja. Oke, selanjutnya teori full employment. Oke, ini kata-kata teori full employment sudah kalian dapatkan minggu lalu di teori ekonomi makro, neoklasik, klasik, sama Keynesian. Oke, full employment tadi kemarin apa? Itu adalah pengangguran tidak tercapai gitu ya kemarin ya kalau nggak salah ya. Oke, nanti dicek lagi untuk PPT-nya di pertemuan kedua kemarin. Oke. Sini saya ulang kembali. Untuk full employment adalah kondisi perekonomian nasional di mana semua atau hampir semua orang mau dan mampu bekerja di upah berlaku dan kondisi kerja yang mampu melakukannya. Jadi ini full employment itu tidak ada pengangguran, bilangnya kayak gitu ya. Oke, tapi ada teori-teori yang mengatakan tidak mungkin untuk pengangguran itu tidak bisa ditemukan di suatu negara. Nah, di sini ada nanti ini yang di bawahnya ini merupakan penjelasan berapa persen sih bisa dikatakan suatu negara memenuhi kondisi full employment. Oke. Yang pertama didefinisikan sebagai pengangguran 0%. Nah, ini mustahil ya. Ini menurut James Tobin itu sangat mustahil. Oke. Menurut ekonom neoklasik, yang dimaksud dengan full employment adalah tingkat kerja yang kurang dari 100%, mengingat tingkat sedikit lebih rendah diinginkan. Oke. Sekarang selanjutnya, ekonom Inggris abad ke-20 William Beveridge menyatakan bahwa tingkat pengangguran sebesar 3% itu kerja penuh atau dalam artinya itu full employment ya. Oke, ia mengatakan bahwa tingkat pengangguran sebesar 3% itu masih bisa dikatakan full employment. Ekonom lain memberikan perkiraan antara 2% hingga 13%. Nah, itu dikatakan full employment. Oke. Nah, ini ada lagi yaitu yang mengatakan bahwa full employment juga didefinisikan oleh mayoritas ekonom sebagai tingkat pengangguran di atas 0% yang dikaitkan dengan pengendalian inflasi. Nah, ini kalau yang terakhir ini dikaitkan dengan inflasinya. Oke, ini ada beberapa kriteria. Ada James Tobin, si William Beveridge, terus ekonom lainnya itu ada kriterianya, ada yang 0%, ada yang 3%, ada 12 sampai 13%. Itu teori terkait full employment. Oke. Selanjutnya adalah permintaan dan penawaran tenaga kerja. Oke. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi tingkat permintaan ataupun penawaran dari tenaga kerja, yaitu besarnya upah, banyaknya tenaga kerja. Ini nanti di bawah slide atau slide-slide selanjutnya ini nanti ada banyak simbol. W itu untuk upah, N untuk banyaknya tenaga kerja. Oke, mohon diingat-ingat ya. Oke. Jumlah tenaga kerja yang diminta dapat disimbolkan dengan fungsi ND, ini tenaga kerja yang diminta. N tenaga kerja D itu demand ya.
sama dengan fungsi dari W, fungsi untuk upah. Nanti W itu simbol untuk upah tadi. Selanjutnya yaitu jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dapat disimbolkan dengan fungsi NS sama dengan FW. S itu supply ya. Oke. Dalam teori permintaan, perusahaan terhadap tenaga kerja yaitu bahwa sebuah perusahaan akan menggunakan tenaga kerja sedemikian rupa sehingga keuntungan usaha yang didapatkan akan mencapai maksimum. Nah, ini keuntungannya itu dilambangkan VMPN sama dengan W. VMPN adalah nilai produksi marginal. Persamaan tersebut menyatakan bahwa sebuah perusahaan akan menggunakan tenaga kerja guna mendapatkan keuntungan yang maksimal sampai dengan jumlah di mana tenaga kerja yang terakhir memberikan nilai produksi batas atau marginal produknya. Sehingga nanti bisa jadi rumus dari VMPN itu sama dengan MPPN dikalikan PZ, di mana MPPN adalah produksi batas atau marginal physical produknya. Oke, untuk PZ adalah harga barang, price dari Z. Oke, ini nanti untuk hitung-hitungannya kebanyakan nanti setelah UTS. Nah, ini kurva permintaan tenaga kerja. Oke, ini kurva-kurva kayak gini sudah kalian jumpa di waktu matematika bisnis. Oke, ini untuk yang garis hijau itu merupakan fungsi dari VMPN. Ini fungsinya berbentuk linear. Terus W bintang ini merupakan konstantanya. Oke. Kurva permintaan tenaga kerja tinggi berbentuk pada saat upah yang tinggi dan tenaga kerja yang diminta sedikit. Oke. Ingat, untuk menentukan suatu profit tertentu, perusahaan juga akan mengalokasikan biaya produksi yang membuat kondisi profit tersebut terjaga. Itu ya. Oke. Nah, ini. Jadi ini ada N1, N bintang, N2, di mana untuk N1 itu banyaknya tenaga kerja, sedangkan W yang ini yang untuk ke atas, ketika nih titik kuning sama hijau ketemu itu ketika upahnya kan tinggi dibandingkan N2 dan N bintang. Ketika upahnya tinggi, tenaga kerja yang dibutuhkan sedikit karena tergantung biaya operasi yang tersedia. Ketika geser ke N bintang ini, maka W-nya atau upahnya turun dari yang kuning ini ke biru ini. Oke. Geser lagi ke N2, maka W juga akan turun. Sini, temunya nanti titik potong coklat sama hijau ini. Nah, W bintang itu adalah konstanta atau standarnya dari W tadi untuk upah. Nah, itu ditemukan N bintang. N bintang itu adalah banyaknya tenaga kerja idealnya itu berapa itu dengan upah yang sudah ditargetkan yang W bintang ini. Oke, itu tadi untuk penjelasan kurvanya. Nah, ini untuk permintaan tenaga kerja. Oke, ini hampir sama ya penjelasannya dengan VMPN ini. Ini sama, yaitu ketika upah yang ditawarkan tinggi di W1, maka tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan itu sedikit, yaitu terletak di N1. Coba bandingkan dengan W2, saat upah W2 sama upah W3. Oke, saya bandingkan dengan yang upah W3 saja, karena upah W3 itu upah yang paling minimum di antara W1, W2, W3. Oke, ketika upahnya W3, maka banyaknya tenaga kerja itu semakin meningkat. Oke, banyaknya permintaan tenaga kerja itu semakin meningkat dari N1 menuju ke N3. Oke, itu semakin ke kanan, maka N-nya itu semakin banyak gitu ya. Begitu juga untuk W-nya. W-nya semakin ke atas, yaitu semakin banyak untuk upahnya. Gitu. Ini penawaran tenaga kerja.
Penawaran tenaga kerja yang datangnya dari pemilik tenaga kerja. Oke. Mereka ini mencari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara menjual tenaga mereka. Atau pada saat mereka mencari pekerjaan dikatakan bahwa mereka menawarkan tenaga kerja mereka. Sesuai dengan hukum penawaran, maka pada tingkat upah yang tinggi akan banyak tenaga kerja yang ditawarkan, dan begitu juga sebaliknya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ini untuk W1, ketika upah di W1, maka tenaga kerja yang ditawarkan itu sebanyak N1. Oke, ternyata itu ya nanti akan menggeser ya, ketika upahnya naik dari W1 ke W2, ternyata tenaga yang ditawarkan itu akan naik juga dari N1 ke N2. Ini penjelasannya seperti tadi, semakin ke kanan untuk banyaknya tenaga kerja itu semakin banyak, begitu juga untuk W-nya semakin ke atas itu semakin tinggi upahnya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya penawaran tenaga kerja oleh perorangan. Nah, ini dikenal dengan backward bending supply curve, adalah kurva yang membalik ke belakang dengan meningkatnya tingkat upah. Karena hal tersebut bisa terjadi dikarenakan pada umumnya banyak menganggap santai atau leisure sebagai sesuatu kebutuhan yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan tingkat pendapatan. Oke. Perbedaannya berlaku bagi perorangan dan tidak untuk penawaran tenaga kerja secara keseluruhan, karena keadaan tiap orang itu berbeda dan kemampuan maupun kebutuhan berbeda pula. Oke, ini ada curve yang apa itu untuk penawaran tenaga kerja oleh perorangan. Ini nanti bisa buat tugas ya untuk menjelaskan kenapa kok bisa terjadi curve yang belok untuk apa itu punggung ini ya, bilang backward bending supply curve ini. Nanti mungkin bisa dijadikan tugas saja. Oke, ini di sini ada intro penjelasannya, tapi lebih detailnya nanti ditugaskan ditulis oleh mahasiswa saja. Oke, ini ada sedikit bocoran. Kenapa sih itu curve bentuk? Karena untuk kemampuan setiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi kenapa kok upahnya itu kok semakin ke kanan, Q-nya, Q itu apa? Nanti bisa dicari, karena ini untuk tugas. Kok semakin, enggak semakin, apa namanya, dia kok tidak semakin lurus, kok tiba-tiba membelok. Ini ada teorinya. Jadi untuk kemampuan setiap orang itu beda-beda. Kalau orang itu semakin experience di bidangnya, biasanya akan dibayar lebih mahal. Begitu pula ketika seseorang mempunyai kemampuan tertentu, dia akan dibayar secara mahal juga. Dan itu tidak bisa dijudge secara umum, jadi dia dijudge-nya secara perorangan, kayak gitu. Coba nanti dikaitkan sedikit penjelasan dari saya itu dengan kurva ini. Gimana cara menjelaskannya? Ini analisa dari kurva ini. Nanti buat tugas. Oke, sekarang pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang mendapat kesempatan bekerja tapi sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Oke, berarti pengangguran itu angkatan kerja tapi tidak bekerja itu ya. Kalau mahasiswa termasuk pengangguran atau tidak? Bukan ya, mahasiswa itu bukan termasuk kategori pengangguran karena statusnya masih ada kegiatan lain, yaitu belajar. Ini ada selanjutnya, ada kurva keseimbangan pasar tenaga kerja. Ada dua hal yang perlu dicatat terkait bagaimana keseimbangan upah ditentukan di pasar tenaga kerja. Ini nanti ada hitung-hitungannya di materi setelah UTS. Oke. Pertama,
upah yang menyesuaikan keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dan yang kedua, upah berada di level yang sama dengan value of marginal product of labor. Oke, ini maksudnya di bintang upahnya itu yang marginal. Ini seperti kurva permintaan penawaran ya. Jadi ini U bintang itu untuk keseimbangan dari upah, sedangkan N bintang itu adalah keseimbangan dari si produk, dari si banyaknya tenaga kerja. Oke. Maksud dari marginal product of labor itu tadi bukan U bintang tapi si N bintang. Oke, ini marginal itu seolah-olah seperti konstanta, dia terbentuk garis lurus. Nah, ini untuk value of marginal product of labor, misalkan tidak ada kurva ND dan NS, yaitu besarannya di N bintang, garis lurus ke atas ini. Seperti itu. Oke, ini sekarang kurva problem pasar tenaga kerja. Apa yang terjadi apabila kondisi upah di W1 dan banyaknya tenaga yang diminta di N1. Akan tetapi banyaknya tenaga kerja yang tersedia yaitu di N2. Ya, apa yang terjadi kalau dilihat dari event? Oke, bahwa kondisi upahnya di W1 dan banyaknya tenaga yang diminta N1. Oke, di sini ada margin antara N2 sampai N1 ini untuk tenaga kerjanya. Yang terjadi adalah pengangguran, itu ya, karena yang diminta sebanyak N1 dan ada sisa yaitu N2 dikurangi N1, itu sisanya itu tidak dapat kerjaan sehingga dia dikatakan pengangguran. Itu bisa dipahami. Oke, sekarang pergeseran pada kurva penawaran tenaga kerja. Misalkan terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja potensial dengan keterampilan menjahit. Hal ini didorong oleh bertambahnya lulusan sekolah kejuruan yang mencari pekerjaan sebagai penjahit pakaian. Peningkatan suplai tenaga kerja ini pada dirinya akan menggeser kurva penawaran tenaga kerja. Oke, ini ya. Dari biru bergeser, dari warna apa ini? Yang ini, saya geser warnanya nggak tahu warna apa ini. Orange ya, orange ini bergeser ke W1, bergeser ke W bintang ini. Sorry, kebalik ya. Jadi dari NS ini si biru ini bergeser ke si NS bintang ini. Ini sudah kasih gambarnya, tanda panahnya. Karena untuk N-nya bergeser karena tadi ada lulusan sekolah kejuruan yang baru itu ya. Jadi N bintang bergeser ke N1. Karena tadi semakin banyaknya tenaga kerja yang tersedia, maka perusahaan menurunkan upahnya karena banyak peminat. Seperti itulah kondisi realita. Kalau misalkan ada perusahaan ternyata tenaga kerja melimpah, yang awalnya perusahaan itu mau menggaji 1 juta karena banyak tenaga kerja di pasar, dia memikirkan kira-kira kalau misalkan kita kasih 800 banyak mau nggak ya untuk kerja di perusahaan kita. Nah, secara otomatis karena banyak tenaga kerja di lapangan yang masih nganggur, pasti orang yang masih nganggur itu mau ngambil itu. Jadi pergeserannya seperti itu. Oke, selanjutnya pergeseran pada kurva permintaan tenaga kerja. Oke. Misalkan permintaan produk pakaian mengalami peningkatan seiring datangnya musim liburan akhir tahun. Oke, ini permintaannya bergeser dari yang merah ke orange. Dalam hal ini, pabrik garmen akan berupaya mencari tambahan tenaga kerja untuk memproduksi lebih banyak pakaian sehingga bisa meningkatkan perolehan
laba. Oke ya, gitu ya. Jadi dari N bintang akan bergeser ke N1 untuk untuk banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan. Karena apa? Karena targetnya naik. Karena jumlah produksi juga mengalami kenaikan. Untuk memotivasi supaya target terpenuhi, maka upahnya juga naik juga terkait biaya operasionalnya. Oke. Ini tadi materi untuk hari ini. Jangan lupa tadi tugasnya yaitu menjelaskan kenapa grafik ini kok bisa melengkung kayak gini. Tadi sudah saya sedikit sindir untuk skill perorangan itu kayak gimana maksudnya. Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai masalah tenaga kerja. Jadi, untuk minggu depan mohon disiapkan materi terkait inflasi dan permasalahannya. Oke. Jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.